Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang pendekatan humanistik. Psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang multivers terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Bagi sejumlah ahli psikologi humanistik, ia adalah alternatif. Sedangkan bagi sejumlah ahli psikologi humanistik yang lainnya, merupakan pelengkap bagi penekanan tradisional behaviorisme dan psikoanalisis. Psikologi humanistik juga memberikan sumbangannya pada pendidikan alternatif yang dikenal dengan sebutan pendidikan humanistik. Psikologi humanistik menurut pandangan para ahli. Teori humanistik Abraham Maslow. Abraham Maslow dianggap sebagai bapak psikologi humanistik yang menghadirkan teori yang komprehensif atau menyeluruh dan sangat jelas menunjukkan bahwa orientasi humanistik memiliki pengaruh yang besar terhadap pemikiran modern mengenai perilaku manusia. Teori Maslow berdasarkan pada anggapan bahwa setiap individu memiliki dua hal yang di dalam dirinya. Yang pertama, adanya usaha yang positif untuk berkembang. Kedua, adanya kekuatan untuk melawan atau memberi penolakan terhadap perkembangan itu. Maslow menyatakan bahwa manusia bertingkah laku untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya hierarkis. Adanya rasa takut pada diri masing-masing individu, sekaligus juga adanya dorongan untuk menjadi lebih maju dan memaksimalkan potensinya. Percaya diri menghadapi dunia luar dan juga bisa menerima dirinya sendiri. Beberapa teori psikologi lain menurut para ahli yaitu teori identitas sosial, teori perkembangan anak menurut para ahli, dan teori kepercayaan diri. Lalu ada teori Carl Rogers, merupakan salah seorang pencetus gerakan potensi manusia dengan penekanan pribadi melalui latihan sensitivitas, kelompok pertemuan, dan lain-lainnya yang ditujukan untuk membantu orang supaya memiliki kepribadian yang sehat. Rogers membangun teorinya berdasarkan praktik interaksi teorepatik yang dia lakukan dengan pasien-pasiennya. Teori Rogers dinamakan person-centered theory karena menekankan pada sisi subjektif dari seseorang individu. Contoh penerapan psikologi humanistik dalam pembelajaran. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bisa ditetapkan dengan menggunakan konsep dari psikologi humanistik ini. Mengingat semua orang memiliki potensi, maka tujuan ini akan ditetapkan sesuai dengan bagaimana seseorang bisa belajar sesuai dengan kemampuannya. Tujuan yang akan dicapai pun akan disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan tertentu yang akan sangat membantu dalam proses pembelajaran sistematis. Tujuan pembelajaran yang disesuaikan ini benar-benar akan membantu dan bermanfaat bagi setiap orang yang ingin mengembangkan potensinya. 2. Mengidentifikasikan kemampuan awal. Melalui konsep psikologi humanistik, saat seseorang akan belajar, maka ia akan diidentifikasi terlebih dahulu kemampuan awalnya. Hal ini termasuk cukup penting sebab bagaimanapun juga kemampuan awal seseorang akan menjadi dasar untuk menilai seberapa tingkat kemampuannya dalam mengikuti proses pembelajaran nantinya. Kemampuan awal yang diidentifikasi ini akan menjadi sebuah standar bagi seseorang untuk terus meningkatkan kemampuannya. Harapannya, ada proses yang cukup signifikan bagi seseorang dalam mengembangkan setiap aspek kemampuan dalam dirinya. Yang ketiga, mengidentifikasi topik sesuai keinginan. Kebutuhan untuk berkembang biasanya akan lebih didasarkan pada keinginan. Pada saat proses pembelajaran mengutamakan keinginan seseorang daripada target, maka proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Antusiasme peserta didik dapat meningkat dengan adanya identifikasi topik ini. Mereka akan belajar dari hati dan tidak karena terpaksa. Tak heran bila penerapan psikologi humanistik ini memang cukup bagus. Kemudian yang keempat, melibatkan siswa untuk aktif. Siswa yang dilibatkan untuk aktif adalah contoh penerapan psikologi humanistik dalam pembelajaran lainnya. Kita bisa memperhatikan bagaimana siswa yang lebih antusias ketika kemampuannya dianggap sangat berguna dan sangat dihargai. Ia tidak akan berkecil hati hanya karena tidak mampu baik dalam suatu bidang pelajaran. Psikologi humanistik sebagai bagian dari teori belajar humanistik memang memiliki pendekatan yang
komprehensif untuk membantu seseorang berkembang dengan lebih optimal. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah ciri khas teori humanistik. Ciri khas teori humanistik adalah berusaha untuk mengamati perilaku seseorang dari sudut si pelaku dan bukan si pengamat. Sebagai makhluk hidup, ia harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Lalu, kekurangan dan kelebihan teori humanistik ini apa aja sih? Yang pertama, kelebihan teori humanistik. Ada 1. Mengedepankan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Yang kedua, suasana yang saling menghargai. Yang ketiga, peran aktif peserta didik. Lalu, kekurangan teori humanistik itu ada 1. Pengujian yang tidak mudah. 2. Beberapa konsepnya masih buram dan subjektif. Ketiga, kreativitas yang sering disalahgunakan. Keempat, pemikiran yang tidak terpusat. Mengapa teori humanistik sulit untuk diterapkan? Teori ini sulit karena mereka harus memanusiakan manusia. Mereka perlu berpikir keras untuk memilih sesuatu mana yang positif dan negatif. Di sini mereka harus mengontrol diri mereka sendiri tanpa ada campur tangan orang lain. Hal ini dilakukan agar mereka dapat mengaktualisasikan diri mereka sendiri. Terima kasih.